Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, setelah sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Pada video kali ini mari kita pelajari bersama tentang beberapa sunnah yang dilakukan di tengah-tengah sholat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian as-sunanul lati fi asna'is sholah. Yang kedua, beberapa kesunahan yang dilakukan di tengah ritual sholat. Kasirotun faqad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hayatin wa af'adin. Sunnah-sunnah yang dilakukan di tengah sholat itu sangat banyak sekali, dan telah diterangkan sebelumnya bahwa keseluruhannya telah disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu sunnah hayat dan sunnah af'ad. Perinciannya, bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu raf'ul yadaini wa yusannu fi arba'ati mawadi'a inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyam min at-tasyahhudil awal wa yafutu waqtuha intihai takbir. Yang pertama, mengangkat tangan. Jadi selain takbir juga ada sunnahnya untuk mengangkat tangan. Kesunahan mengangkat tangan ini hanya terletak di 4 kondisi, 4 tempat. Yang pertama saat takbiratul ihram, yang kedua saat akan ruku, yang ketiga saat i'tidal, yang keempat saat bangun dari tasyahud awal. Dan kesunahan mengangkat tangan ini telah berakhir, artinya tidak disunahkan lagi saat bacaan takbir sudah selesai. Penjelasan secara terperinci. Al-awalu inda takbiratil ihram fa ibda'ur raf'a inda ibtida'i takbir wa yunhihi bintihaihi. Yang pertama, kesunahan mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Maka mulai mengangkat tangan saat bersamaan dengan memulai baca takbir. Begitu juga meletakkan tangan atau menyudahi mengangkat tangan saat bacaan takbir sudah selesai. Asani indar ruku'i fayabda'u raf'a bibtida'i takbir fa idza hadza kaffahu mankibaihi in hana madda takbira ila istiqrarihi fi ruku'. Yang kedua saat ruku', maka mulailah mengangkat tangan saat bersamaan dengan memulai takbir. Ketika kedua telapak tangan lurus dengan kedua pundak, maka mulailah untuk turun atau membungkuk untuk ruku beserta takbir yang dipanjangkan sampai ia sempurna dalam posisi ruku. Asalisu indal i'tidal fayabda'ur raf'a wa tasmi'a ma'abtida'i raf'i rasihi wa yamudduhu ila ayyan tasiba fa idzan tasoba arsala yadaihi. Yang nomor 3, saat i'tidal, maka ia mulai mengangkat tangan besertaan dengan tasmi', bacaan sami Allahu liman hamidah, juga bersamaan dengan mengangkat kepalanya dan memanjangkan bacaan itu sampai ia tegak berdiri. Saat sudah tegak berdiri, maka tangan mulai dilepas alias mulai diturunkan.
Ar-rabi'u indal qiyami minat tasyahudil awal fayabda'u raf'al yadaini inda wusulihi ila haddi aqallir ruku' wa inhit takbira ma'a raf'i yadaihi idzan tasoba. Yang keempat, saat bangun dari tasyahud awal, maka seseorang hendaknya mulai mengangkat kedua tangannya saat mencapai posisi minimal ruku. Artinya belum tegak sempurna, sudah mulai mengangkat tangan, gerakan tangannya sudah mulai diangkat, dan menyudahi itu saat sudah dalam posisi tegak berdiri. Asani wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra qabidon laha asfalas sodri. Yang kedua, meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya di atas pergelangan tangan kiri sembari dipegang di bawah dada. Al-qu'u huwal azmul ladzi yali ibhamal yadi wasa'idi. Yang dinamakan ku adalah bagian tulang yang bersanding dengan jempol dan bagian lainnya bersambung dengan lengan. Di sini ada satu catatan. Wa qala ba'duhum yumiluha ilal yasar fawqal qalbi li'annahu mahallun niyat wal ikhlas wal khusyu' izman khofa ala syai'in wa do'a yadahu alaihi. Sebagian ulama mengatakan meletakkan kedua tangan tersebut agak sedikit mengarah ke kiri tepat di atas hati, karena disitulah tempatnya niat, tempatnya ikhlas, dan juga tempatnya khusyuk. Karena juga orang yang takut akan sesuatu pasti meletakkan tangan di posisi itu. Asalisu an-nazru ila maudhi'is sujud. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Walau shalla khalfal ka'bati au khalfa nabiyyin fayanzuru ila maudhi'is sujud mutlaqon illa inda qawlihi illallah fayanzuru ilal muhallalati ila ayyusallima. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud, mengarahkan pandangan ke tempat sujud walaupun toh seseorang sholat di belakang Ka'bah, atau di belakang imam seorang nabi pun, maka seseorang harus tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud di semua posisi sholat, kecuali saat mengucapkan illallah, maka seseorang melihat ke jari telunjuk sampai dengan bacaan salam. Ar-rabi'u fathu basarihi wa alamu tahmidihi tula sholatihi. Yang keempat, membuka pandangan, membuka mata dan tidak memejamkannya selama sholat. Di sini ada sedikit catatan. Waqad yajibu at-tahmidu kama idza kana amamahu nisa'un ajnabiyatun. Waqad yusannu kama idza kana amamahu ma yushghiluhu wa yakunu khilaful aula idza kana li ghairi hajatin. Yang kedua, maksud kami catatannya, dan terkadang wajib untuk memejamkan mata, seperti halnya semisal di depannya ada beberapa wanita yang bukan mahram, atau terkadang sunnah untuk memejamkan mata
jika di depannya terdapat sesuatu yang bisa memalingkan kekhusyuannya. Dan khilaful aula artinya lebih baik tidak dilakukan jika memejamkan mata tanpa adanya keperluan. Al-khamisu saktatus sholat. Yusanul musalli ayaskuta fi sholatihi sita saktatin. Kullu saktatin biqadri subhanallah. Yang kelima, sunnahnya adalah berhenti di beberapa tempat. Setiap berhenti kira-kira sama dengan waktunya sama dengan bacaan subhanallah. Di mana saja? Yang pertama, al-awalu baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Jadi setelah Allahu Akbar berhenti sejenak, kira-kira durasinya sama dengan bacaan subhanallah, baru baca doa iftitah. Asani baina du'ail iftitah wa ta'awuz. Yang kedua, setelah baca doa iftitah selesai, berhenti sejenak baru baca ta'awuz. Asalisu baina ta'awuzi wal fatihah. Yang ketiga, setelah ta'awuz ke bacaan fatihah. Ar-rabi'u baina akhiril fatihah wa amin. Yang keempat, setelah bacaan fatihah selesai, berhenti sejenak baru kemudian baca amin. Al-khamisu baina amin was surah. Wa yusanu lil imami tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakan al-ma'mumu min qiraatil fatihah. Yang keenam, yang kelima, berhenti sejenak di antara amin dan bacaan surat. Disunahkan bagi imam untuk memanjangkan atau lebih lama berhenti di antara amin dan bacaan surat dalam sholat yang jahriyah, sholat yang keras, maghrib, isya, dan subuh. Tujuannya agar memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca fatihah. Asadisu baina surati wa ruku. Terakhir, yang keenam, berhenti sejenak setelah membaca surat menuju ke ruku. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk kesunahan lainnya yang dilakukan di tengah sholat, insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.